analisa, alat vital, dan lain sebagainya. Ini yang lazim ditemui di Afrika, digunakan untuk santet itu organ tubuh. Akhirnya ada di beberapa negara di Afrika itu yang sering terjadi penculikan anak, penculikan remaja perempuan, kemudian pembunuhan misterius yang ternyata ketika diselidiki di beberapa video dokumenter, mayatnya itu nanti dimutilasi, kemudian dijual untuk kebutuhan supranatural. Dalam kasus ini santet. Itu banyak terjadi. Kalau yang di lokal ya, tadi sudah dijelaskan sama Mas Cupang sama Dan Bagus. Itu sih yang saya tahu. Ya, saya juga pernah dengar sih yang di Afrika tentang penangkapan orang-orang albino juga yang digunakan buat barang-barang sihir seperti itu. Mungkin Mas Yoga? Ya, baik. Santet nih. Mungkin juga, entah Pasti sih. Mungkin juga saya mau menambahi juga tentang yang tadi menggunakan spirit atau energi. Setahu saya ada banyak sih caranya. Cuma saya pernah melihat teman saya. Dia ini seperti kayak membayangkan target dan menghafal nama dan tanggal lahir. Terus energi tenaga dalam dari teman saya ini langsung dilemparkan ke imajinasi dari yang dibayangkan itu. Entah apa yang terjadi pada target. Yang selanjutnya ada bapaknya teman saya. Ini saya pernah juga melihat. Jadi metodenya ini dengan daun suruh. Jadi daun suruh ini digaringkan. Kalau bahasa Indonesianya dikeringkan. Seperti itu. Dikeringkan, setelah kering ini dibacai spell-spell, doa-doa, dan membayangkan si target dengan menyebut nama dan tanggal lahir. Setelah itu daun suruhnya ini diremes gitu. Entah apa yang terjadi, tapi dengar kabar si target ini langsung meninggal beberapa harinya setelah kena itu santetnya bapaknya teman saya. Dan satu lagi yang saya tahu ini seperti apa ya? Ada satu metodenya ini kita bekerja sama dengan demon. Kalau bahasanya itu iblis. Jadi kita menjual jiwa ke iblis dengan tujuan untuk menghilangkan si nyawa target tersebut. Seperti itu. Menarik. Mungkin ini saya masih penasaran nih dengan kata-kata Mas Cupang tadi, masalah kenapa kok kita lihat di tradisi media santet itu menggunakan bahan-bahan yang berkarat. Apakah mungkin mereka akan menjadi penghantar energi negatif yang kuat atau bagaimana? Jadi gini, karat itu sebenarnya bukan difungsikan sebagai powernya lebih gede atau gimana.
tapi lebih ke arah untuk menghancurkan pageran dari si target. Jadi sebenarnya kalau sama nih kayak paku, ketika paku itu tadi belum berkarat, ketika pageran dari si target tadi itu lebih gede, maka untuk proses santet tadi bisa gagal. Namun ketika santet tadi itu medianya dengan menggunakan logam yang berkarat, itu efeknya bisa jauh lebih fatal. Pageran bisa jebol dan di badan juga bisa lebih efeknya nggak cuma sakit di badan tapi juga bisa beracun buat di badan gitu loh. Makanya orang-orang kebanyakan juga pakai yang berkarat, sebenarnya motifnya itu untuk supaya pagerannya juga lebih mudah untuk dijebol. Karena setiap orang kan punya pageran masing-masing. Dan pagerannya juga bentuknya kan macam-macam. Entah itu dari sikap jimat, doa, ataupun keyakinan diri sendiri. Keyakinan itu juga termasuk pageran sebenarnya. Dan itu bisa dijebol dengan menggunakan logam-logam atau benda yang berkarat. Itu sih. Oke. Mungkin Hati kita yang berkarat bisa juga nggak? Apa? Hati yang berkarat. Hati. Ya Allah. Ya Allah. Bro. Good. Next. Baiklah. Mungkin Anekdot. kita menuju ke Intermezzo. sesi terakhir, yaitu antisipasi bagaimana kita tidak terkena atau kita bisa menghindari santet. Soalnya kalau dari saya sendiri, salah satu antisipasi ya pertama memperkuat pageran. Yang kedua kita juga punya rajahan untuk perlindungan diri. Atau mungkin dan bagus nih sebagai juga pelaku supra bisa memberitahu kita apalagi untuk mengantisipasi santet. Pertama yang perlu ditekankan pageran. Jadi pageran itu bisa berupa apa aja. Bisa berupa barang-barang yang dia itu mempunyai aura pelindungan. Bisa juga itu berupa doa-doa atau spell yang dibaca setiap hari. Bisa juga itu pageran ini juga bisa berupa makhluk yang melindungi kita. Pertama dari sisi pagar dulu, kedua dari sisi pikiran. Jadi ada faktor pikiran ini yang membuat celah santet itu terbuka. Ada kan kita ada satu omongan yang saya dengar. Jadi ketika kita pasrah, ketika kita ikhlas dan pikiran kita stabil, itu santet akan lebih susah masuk daripada kalau kita pikiran kita nggak stabil, terus dalam keikhlasan diri kita itu kurang. Jadi intinya kalau aku bilang dari dua itu saya rasa sudah cukup sih. Dari pageran, nanti tergantung pageran ini kita mau pakai apa, itu terserah dari keyakinan dan ajarannya masing-masing sebenarnya. Terus keempat itu yang penting, kalau dari perlindungan kita juga jangan lupa keluarga. Terkadang benar kita punya pageran yang kuat, tapi keluarga kita nggak punya. Karena sistemnya santet itu bisa mantul. Jadi mantul gini, ada satu santet masuk di area kita, terus karena ada pagerannya, otomatis entah itu mantul, entah itu santet itu dia mencari salah satu sosok di rumah itu yang paling terlemah, dan nanti kenanya entah itu anaknya atau itu istrinya, nanti itu pasti ada yang kena. Biasanya seperti itu. Menurut pengalaman saya seperti itu sih.
Tapi bisa nggak sih santet ini tadi berawal dari binatang dulu? Kayak misalnya kita punya peliharaan kucing nih. Terus kucing kita pertama yang mati. Setelah itu nanti Bisa, sangat merebet. bisa sekali, sekali. Karena jangankan kucing ya, kadang ada kayak terutama pohon-pohon yang dibilang katanya bisa menangkal. Kalau orang desa tuh biasanya kalau nggak pohon gedang, pohon pisang, terus pohon pepaya dan banyak lagi. Yang saya tahu sih dua itu sih pohon pepaya, pohon gedang, terus pohon Pohon pisang. sorry, pohon pisang dan pohon pepaya. Jadi dua itu yang saya tahu. Pohon jati. Jadi yang pernah saya tahu itu malah jadi pohon itu ketika ada satu serangan itu kayak gosong gitu. Jadi kayak atau dia tuh kering. Yang pernah saya tahu dari ya cerita-cerita orang-orang di desa itu seperti itu biasanya. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang dititeni, jadi diperlihat ditungguin gitu. Besoknya ada pohon yang kira-kira kering atau kira-kira itu ada tanda-tanda gosong, terutama pohon-pohon tertentu itu biasanya ada santet yang mau masuk tapi gagal, atau itu juga ada paling sering itu sebenarnya ada yang kayak suara meledak di atap. Mungkin ada yang pernah ngalami juga kan, jadi suara meledak di atap itu sebenarnya satu pertanda juga santet itu gagal. Nah, kalau binatang, biasanya binatang-binatang yang memang dia peka terhadap hal seperti itu biasanya karena dia memang yang melihat duluan, memang dia yang merasakan duluan kemunculan serangan itu. Mungkin saya kira seperti itu sih. Baik, mungkin Mas Cupang bisa menambahkan? Ya kalau nambahkan ya sama kayak tadi. Tak mulai dari yang kayak tanaman dulu lah untuk antisipasi, karena kalau ikhlas tawakal itu dia udah pasti lah ya. Tapi kalau untuk tanaman nambahkan ya. Ada juga orang-orang yang menggunakan media kayak tanaman. Contoh kayak bambu kuning. Kemudian ada lagi pakai bidara. Ada yang pakai tumbuhan jarak. Ada lagi yang menggunakan tanaman kayak kelor. Cuma yang jadi masalah adalah orang-orang hari ini itu mereka kekurangan lahan untuk menanam media-media kayak gitu. Soalnya pernah nemu kasus itu udah pakai tanaman yang bisa nangkal santet, tapi kok masih bisa masuk gitu loh. Usut punya usut, ternyata tanamannya ada di pot. Nah, itu ternyata jadi masalah gitu loh. Masalah itu belum selesai ketika tanaman itu nggak benar-benar nyentuh tanah. Jadi sebisa mungkin kalau mau yang tanaman yang bisa nangkal kayak gitu, sebisa mungkin harus diletakkan di tanah yang langsung ke yang nempel tanah, bukan yang kalau di pot juga ada tanahnya kan. Tapi ya sebisa mungkin harus nempel di tanah. Makanya meskipun itu di pot sekalipun, kalau bisa bawahnya juga dibolongin biar nanti akarnya nyentuh tanah dan itu baru berfungsi dengan baik. Kemudian yang paling umum yang kita sering dengar dari mbah-mbah kita dulu itu tidurnya jangan di kasur ya, tapi ya pakai kasur nggak apa-apa, cuma jangan pakai dipan, ranjang ya, jangan pakai ranjang. Tapi Ranjang yang kayu. jangan, lebih baik tidur di bawah, entah itu pakai alas tikar, karpet atau kasur pun nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari 10 cm gitu. Itu yang paling
dikenalkan oleh mbah-mbah kita untuk antisipasi biar nggak kena santet. Meskipun di lantai 2 pun sebenarnya bisa, atau lantai 3, lantai 4, atau kayak yang di apartemen sampai lantai 10 sama gitu loh. Jadi sebisa mungkin ya tidurnya ya yang nempel langsung gitu. Jadi bukan berarti kalau udah di lantai 2 atau lantai sekian nggak bisa karena nggak nyentuh tanah. Nggak juga, masih tetap bisa kok. Yang penting jangan terlalu tinggi dari permukaannya. Itu. Kemudian ada lagi yang paling penting ya, jangan sombong. Karena sombong itu mempengaruhi dari pageran kita. Jangan bohong, jangan sombong. Itu nggak cuma menghilangkan ya. Kalau menghilangkan ya bisa. Tapi yang paling penting itu adalah mengikis pageran yang kita bangun selama ini. Karena yang paling bahaya ya tadi itu. Kalau udah terkikis, tipis, ya gampang untuk diserang ya, disantet. Ya untuk yang praktisi sih santai-santai aja karena bisa memperbaiki sendiri pagerannya atau ya kalau perlu kan kelihatan tinggal dibalikin aja bisa. Tapi kalau untuk awam ya sebisa mungkin harus bisa jaga diri karena ya yang praktisi aja kadang masih lolos kok apalagi yang awam kan bahayanya kan di situ. Kemudian jangan sampai parno. Parno itu bahaya banget karena parno ini uniknya ketika kita parno ya pageran kita tebel gitu kan tapi kita parno kan. Santet tuh bisa lewat gitu aja tanpa harus ngelewatin pageran. Makanya paling penting itu ya jaga pikiran juga gitu loh. Karena percuma meskipun udah beli kayak jimat atau udah pakai penangkal atau udah tidur di lantai tapi pikiran parno ya sama aja sebenarnya malah lebih bahaya kalau pikiran parno itu. Itu sih sebenarnya kalau untuk yang antisipasinya. Kemudian nanti juga bakal dijelasin juga gejalanya orang kena santet tuh kayak gimana. Karena kalau kita ngomongin kayak jenis-jenisnya dan lain-lain, kayak kurang ya kalau kita nggak ngomongin tentang gejalanya yang terjadi ketika kita disantet. Itu sih, lanjut dulu aja. Itu nanti terakhir. Baik, Mas Khalid, Apa ini? Tanya tentang antisipasi. oh, kalau antisipasi ada pepatah lama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum mengobati kan baiknya adalah dicegah. Nah, pencegahan paling awal menurut saya adalah dengan selalu berusaha berbuat baik sama orang. Karena kebanyakan kasus praktek santet terjadi karena si orang yang melakukan atau yang mengirim santet tadi itu adalah orang-orang yang tersakiti, pernah disakiti, merasa sakit hati, kemudian menjadi dendam, sakit hati dan lain sebagainya sehingga melakukan santet. Kebanyakan begitu. Jadi pencegahan paling awal menurut saya adalah tetap berbuat baik. Satu. Nomor dua, sama persis seperti yang dijelaskan sama Den Bagus dan Cupang. Yakin sama yang kuasa dan lain sebagainya itu tadi. Masalahnya adalah kenapa kok kadang kita sudah yakin bahwa ada kuasa yang lebih kuat daripada santet sehingga kita tidak kena santet. Tapi kok masih kena juga karena kita nggak benar-benar yakin gitu. Kok bisa nggak benar-benar yakin? Ya, seperti yang dijelaskan Cupang tadi, parno.
wah nanti ternyata sudah yakin tetap kena. Nah ada ketakutan seperti itu kan, parno kan, ternyata malah tembus. Jadi nggak benar-benar yakin ternyata dia. Kemudian ya ada rapalan doa-doa dan sebagainya, ada tumbuhan-tumbuhan yang ditanam, apalagi ya, tanaman tebu ireng, terus bambu kuning ya Bang ya, Bambu kuning. bambu kuning tadi belum disebut nih. Kemudian ada tanaman apa lagi ya, banyak lah. Itu saya kira di Google juga banyak tentang tanaman-tanaman itu, dan semuanya sebenarnya manfaat asal di dengan benar lah itunya, nanamnya benar, perawatannya benar, dan sebagainya, perlakuannya benar. Itu kemudian ada lagi pegangan atau jimat atau apa ya? Iya, pegangan atau jimat itu tadi untuk antisipasi. Sama. Cuman intinya kalau saya ya itu tadi, mencegah itu dengan tetap berbuat baik, sehingga mengurangi kemungkinan mengurangi potensi orang sakit hati kemudian melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan itu tadi. Itu sih. Mungkin dari Mas Yoga. Kalau dari saya ya seperti apa yang teman saya pernah bilang, jika kamu pengen mencegah atau menangkal santet, kamu harus belajar santet dulu, seperti itu. Dan usulan dari saya sih mungkin bisa menguatkan pageran diri atau pageran orang-orang yang kita cintai supaya tidak terkena santet, seperti itu. Oke. Baik, mungkin kita juga akan membahas tentang gejala-gejala ya. Soalnya tadi lupa tidak terbahas. Mungkin coba deh dari Mas Cupang nih. Soalnya selalu memberikan hal-hal yang menarik. Oke, kalau untuk yang gejala ya. Kalau untuk gejala santet sendiri kan ada banyak sih. Cuma tak ringkas aja biar enggak apa ya namanya. Karena sebenarnya mirip-mirip ya. Antara gejala santet sama gejala pelet itu sama. Yang paling umum yang biasa dirasakan itu kan sebenarnya kayak kegelisahan gitu. Kegelisahan yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang gitu. Dan nggak tahu gelisah tentang apa. Kemudian susah tidur. Beda ya antara susah tidur karena kegiatan atau insomnia sama yang kena santet atau kena pelet gitu. Terus ada rasa sakit di bagian-bagian tertentu di badan di jam-jam yang tertentu juga. Itu yang paling sering dan paling umum yang dikeluhkan pasien non medis lah istilahnya. Kayak contoh nih, kok kayak sakit di bagian kepala kayak ketusuk-tusuk, tapi cuma waktu maghrib aja. Atau kayak sakit di bagian jantung, kayak disobek rasanya. Itu di jam mau subuh. Nah, itu bisa jadi ya kena santet. Bisa jadi. Cuma ya bukan kita harus parno. Berarti kalau nggak umum, berarti kita kena santet. Belum tentu, karena gejalanya juga banyak. Soalnya ada juga pasienku juga sih, ya dokter. Ya dia ngomong kalau ada sakit di bagian kepala, gitu kan. Padahal dia dokter, gitu kan. Terus dia mengindikasikan diri sebagai kena santet. Ya aku meragukan itu karena
ya dia dokter harusnya bisa mikir secara logis gitu kan. Tapi argumennya dia adalah ini bukan penyakit medis, karena kalau medis itu dia menyebutkan spesifikasinya gitu kan. Oke, habis itu tak kasih tahu gejala-gejala lainnya. Ternyata emang bener. Oke, berarti dia kena santet gitu kan. Tapi ya yang paling penting adalah jangan dulu kita langsung mendiagnosa bahwa kita kena santet dulu gitu. Karena gejalanya udah banyak gitu. Kayak kerasa, ada lagi ya, kalau yang selanjutnya itu gejalanya kayak ada rasa kebakar di badan gitu. Kemudian kayak rasa dingin juga di badan. Yang bisa bergantian, bisa barengan, tergantung dari orangnya. Kemudian ada juga yang kayak, ini yang terakhir ya, yang paling kelihatan apa namanya, biasanya orang itu bisa ngerasain sendiri. Kalau dia mau, seumpamanya dia rajin ibadah gitu ya, tahu-tahu jadi males gitu kan, itu bisa ada indikasi kena santet. Dan emosinya meluap-meluap gitu. Tahu-tahu sedih gitu kan, tahu-tahu ketawa, tahu-tahu marah, tanpa ada apa istilahnya trigger ya, tanpa ada pemicu. Nah itu patut diwaspadai karena nggak ada orang, istilahnya orang yang normal, orang yang waras tahu-tahu marah, ketawa, nangis gitu kan. Nggak mungkin lah ada orang kayak gitu. Mesti ada penyebabnya. Entah itu penyakit psikologis atau yang supranatural kayak gini. Khususnya kalau kena santet atau pelet. Itu sih kalau untuk gejala dari saya. Kalau yang lain ya monggo kalau mau nambahin. Mbak Mi mungkin. Kalau saya sendiri sih sebenarnya hampir semua sudah disebutin sih. Cuman mungkin saya tambahin beberapa. Salah satunya yang pernah, ya menurut pengalaman saya sendiri, nanganin orang itu biasanya ada mimpi buruk. Tapi mimpi buruk ini biasanya ada khas-khas tertentu. Contoh mimpi ular. Terus biasanya itu dia setelah mimpi itu ada sesuatu rasa yang di badan itu nggak enak. Jadi contoh setelah mimpi itu terus badan itu kayak panas. Terus badan itu kayak rasanya nggak enak gitu. Dan beberapa juga kasus tenaga ini semakin lama semakin habis. Jadi semakin lama semakin melemah. Yang biasanya dari pagi sampai sore kuat, itu biasanya dari pagi sampai siang itu sudah lemah. Dan yang paling sering itu sebenarnya kasusnya kita sakit. Udah sakit macam-macam lah pokoknya. Tapi ketika kita di dokter, itu normal. Itu sebenarnya tanda paling utama yang paling jelas kalau itu sebenarnya ya santai sebenarnya. Tapi nggak mesti juga. Terkadang juga ada diagnosa itu salah, itu juga bisa. Cuman beberapa, hampir banyak sih sebenarnya itu didiagnosa itu sebenarnya juga santet. Terus juga ada orang ini merasa kayak ketakutan gitu. Jadi kayak dia tuh dikejar-kejar sesuatu tapi nggak ngerti di mana. Terus saya setuju juga tadi katanya Cupang, kita nggak boleh menganggap ini santet dulu. Jadi kita harus juga pertama tanya-tanya dulu sama orang, atau kita rasain dulu nanti kedepannya gimana. Apakah nanti itu semakin memburuk dan semakin nggak normal? Soalnya penyakit fisik dan penyakit non medis ini memang sama, tapi memang ada khas-khas yang memang sangat tentara biasanya. Cuman mungkin orang-orang awam nggak begitu mengenali sih. Cuman yang pernah saya tangani sih kebanyakan mereka gelisah, itu bener memang. Mereka gelisah, mereka kayak diteror. Terus cuman
kita lihat dulu gelisah ini gimana dulu. Jadi kalau kita punya masalah nggak sebelumnya, terus kita punya kayak trauma nggak, ada pemicu nggak sebelumnya. Kalau memang nggak ada pemicu, terus tiba-tiba aja gitu kan, kita gelisah, terus tiba-tiba aja kita nggak pernah mimpi buruk, kita nggak pernah tiba-tiba kita mimpi buruk. Dan kebanyakan sebenarnya sih kalau nggak ya munculnya itu makhluk-makhluk yang jelek, biasanya sih binatang-binatang yang istilahnya buas, entah itu ular, buaya, dan macam-macam. Terus biasanya ada bagian-bagian yang berat, jadi kepala itu berat, terus punggung itu berat, dan itu nggak, jadi itu kayak hilang nggak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang berat, terus berapa menit lagi hilang, terus nggak lama lagi berat. Terus juga ketika terutama sih sebenarnya bisa kita mendengar kayak ayat suci atau adzan, itu biasanya nggak semua sih, cuman biasanya ada pengaruh, entah itu kita tuh panas atau kayak kita merasa harus pergi gitu aja, kayak nggak nyaman gitu. Itu sebenarnya juga mungkin seperti itu sih. Menarik. Mungkin untuk Mas Yoga dulu, bagaimana? Kalau untuk saya sih kayaknya nggak ada, karena sudah disebut semua dengan Mas Jepang sama Mbak Den Bagus tadi. Itu. Oke. Untuk Mas Khalid? Gejala. Ya. Saya selaku korban. Oh, ini. Jadi kalau pengalaman saya pribadi yang saya rasakan ketika terkena santet itu, cuman ya nggak semua berlaku ke semua orang ya, cuman ada beberapa indikasi. Kalau belajar dari pengalaman saya, kena santet itu salah satunya udah disebut sama Den Bagus, itu dalam sehari normalnya kita bisa berkegiatan macam-macam, tapi kita tiba-tiba hanya seharian tidur, bangun, pergi ngopi sebentar, itu udah kayak habis kerja bangun apartemen 10 tingkat, udah capek banget gitu. Kemudian terus langsung pulang lagi tidur, dan itu terjadi terus menerus. Jadi kayak kalau saya analogikan ke HP itu baterainya ngedrop, udah dicas semalaman, dipakai sebentar, tiba-tiba sudah habis energinya. Itu satu. Indikasi itu tadi bisa jadi indikasi yang cukup akurat ketika misalnya Anda seorang atlet atau Anda orang dengan kondisi fisik jasmani yang kuat, tapi tiba-tiba di waktu tertentu terjadi hal itu tadi. Nggak ngapa-ngapain, kegiatan cuman pergi ngopi sekali, atau cuman pergi keluar sebentar ke Alfamart, Indomart, tiba-tiba udah capek pengen tidur lagi. Satu. Kemudian badan rasanya selalu berat. Itu juga bisa jadi indikasi. Yang biasanya badan bisa enak bergerak, santai dan sebagainya, rasanya berat di tempat-tempat tertentu kayak di pundak atau kepala rasanya berat, atau di pinggang, atau di kasus yang pernah saya temui, berat ini tadi efeknya bisa sampai ke lebih parah, misal tiba-tiba lumpuh, nggak bisa jalan, atau tiba-tiba kakinya bengkak secara medis. Bengkak tapi secara medis nggak terdeteksi. Kayak misalnya kalau dia bengkak karena
terjadi kaki gajah, medis jelas gitu. Dicek secara medis memang ada masalah, atau karena asam urat, atau karena penyakit-penyakit medis lainnya. Tapi ini semuanya normal, dicek normal, tapi ternyata nggak bisa jalan. Nah itu bisa jadi, tapi belum tentu, bisa jadi. Kemudian persis yang diceritakan sama Cupang atau Mbak Sus, terjadi lonjakan emosi di waktu-waktu tertentu dan di hari-hari tertentu. Yang biasanya adem ayem, kemudian di waktu tertentu, di hari dia marah-marah tanpa sadar. Dan ketika sudah melewati waktu itu, biasanya lupa. Aku ngapain ya kok tadi tiba-tiba marah? Bahkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya membuat kita marah, ternyata kita marah. Itu bisa jadi indikasi bahwa ada sesuatu yang bermasalah. Kemudian apalagi ya? Ciri-ciri gejala-gejala. Iya sih, rata-rata kalau yang setahu saya ya, yang termasuk kerjaan santet yang agak yang lumayan profesional adalah dia membuat si korban makin parah di penyakit yang dia punya, sehingga agak sulit untuk didiagnosa bahwa itu adalah ada unsur santet di dalam. Misal dia punya penyakit mah, kemudian tiba-tiba tanpa ada pemicu tertentu secara medis, mahnya makin parah. Nah itu bisa jadi indikasi. Mungkin sementara itu sih yang bisa saya tambahkan. Oke. Jadi ini tadi kita membahas tentang gejala ya. Kita udah membahas juga pengertian, sejarah, lagi, dan mungkin kita akan menyudahi dulu sesi ini. Tapi sebelum itu mungkin sebuah closing statement dari pemateri kita hari ini. Mungkin dari Mas Cupang dulu. Baden bagus lu. Oh ya udah, kalau gitu coba sesepuh kita dan bagus. Jadi aku bilang santet ini memang diakui apa enggak diakui memang ada. Jadi bahkan tenaga medis sendiri kadang ya kalau kita lihat dari kasus yang pernah saya hadapi, dia sudah angkat tangan. Ini sudah nggak ada apa-apa. Cuman mereka itu memiliki keluhan. Jadi kalau aku bilang santet ini sebuah fenomena yang memang harus diakui memang. Untuk apa sebenarnya? Untuk biar kita ini siap untuk menghadapinya. Jadi pertama benar katanya Mas Khalid, kita jangan sampai membuat sesuatu yang sama orang lain, jangan sampai istilahnya itu punya masalah, kita baik-baik saja. Walaupun kita itu disakitin, kita baik-baik saja. Terus yang pertama lagi, yang paling sering saya tahu itu iri. Jadi ada orang-orang yang memang iri. Kalau kita seperti itu sebenarnya kita sebagai kita sendiri memang nggak bisa apa-apa sih. Cuman bagi kita janganlah kita contoh memamerkan atau sombong dan segala macam. Kita lebih merendah aja lah. Jadi kalau kata orang itu kalem, kata orang Jawa itu. Jadi kita bisa melewati hidup ini, jangan sampai ada masalah. Kadang soalnya orang yang diiriin itu kadang memang dia ada pamernya juga sebenarnya. Jadi
kalau menghadapi santet ini kita harus santai tapi tetap harus siap juga. Jadi jangan sampai kita takut tapi juga jangan sampai kita meremehkan. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya Mas Cupang. Jadi ini ya, urusan kita ngomong tentang santet ini lucunya adalah percaya atau enggak orang itu terhadap santet itu tetap punya potensi untuk jadi target santet karena ada beberapa hal yang contoh nih, aku punya klien, punya pasien ya, yang dia itu ya rajin, ibadahnya rajin, puasa ya nggak bolong lah, cuma tetap kena santet. Nah, berarti apa ada yang salah di ibadahnya? Ternyata enggak. Waktu aku cek, enggak ada masalah di ibadahnya. Yang jadi masalah adalah dia terlalu banyak beban pikiran. Balik lagi ke tadi ya, tentang pikiran itu bisa membuat orang itu jadi rapuh pagerannya atau bisa ke bypass. Si santet tadi bisa masuk tanpa lewat pageran. Jadi yang paling penting adalah jangan parno, paling penting itu. Karena parno ini bikin kacau segalanya. Dan ya perbanyak doa lah. Karena pageran paling sederhana itu ya doa. Dan ya pikiran yang fokus gitu loh. Bukan pikiran fokus, tapi pikiran yang nggak gampang goyang. Jadi meskipun ada masalah pun ya sebisa mungkin jangan langsung bingung dan ngeblank gitu kan, stres, jangan, karena itu mempermudah untuk masuk santet gitu. Dan apa ya, kalaupun ada gejala-gejala yang termasuk dari kriteria tadi itu kena santet, ya jangan langsung berpikir bahwa oh aku kena santet, ya jangan langsung berpikir seperti itu, tetap harus berpikir logis dulu. Baru opsi terakhirnya kalau memang kok semakin lama kayak gini ya, ya udah berarti ya cari orang yang bisa untuk menangani kasus-kasus serupa. Karena yang nggak semua hal bisa dilakuin sendiri gitu loh. Bahkan yang levelnya praktisi sekalipun umumnya masih tetap kok minta tolong untuk dibersihin gitu kalau kena kayak gini. Karena nggak ada ceritanya orang bisa niup matanya sendiri kan, ya nggak bisa kan. Nggak ada ceritanya dokter nyontek dirinya sendiri gitu. Meskipun ya bisa sih, harus ngetrik dikit. Cuma ya tadi itu, ya memang harus tetap ditangani oleh yang kompeten di bidangnya gitu. Itu sih. Jadi yang paling penting ya harus hati-hati. Oke. Mungkin dari Mas Khalid. Closing statement saya, satu, jangan sombong. Nomor 2, jangan berusaha, tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik. Terus ini yang paling sering adalah bodoh amat. Karena bodoh amat terhadap orang lain atau istilah egois ya, itu juga bisa jadi potensi menyebabkan orang sakit hati, akhirnya memicu orang untuk melakukan segala cara untuk menyakiti kita. Jadi intinya tetap berusaha menjadi orang yang baik, itu terutama, sama yaitu tadi kata Cupang, doa. Jadi setelah menjaga diri, mencegah secara fisik, kemudian mencegah secara non fisik. Secara emosional itu
itu terjaga, secara spiritual juga terjaga. Itu sih saya closing statement saya. Mungkin Mas Yoga. Kalau dari saya sih ya, sepiro gedene tinompo yen si aku lali. Halo. Oh iya, sepiro gedene sengsara yen tinompo amung dadi cuba. Dan kalau kita berbicara tentang santet, saya masih teringat-ingat kata-kata teman saya. Ketika kamu mau belajar santet, ketika kamu mau menangani santet, kamu harus belajar santet dulu demi menjaga orang-orang yang kita cintai. Seperti itu. Ya, santet saja. Baiklah. Sebentar. Masih belum? Ditutup Ya. dulu. Tadi artinya apa? Iya, Oh, ya, di arti ini. bahasa Indonesia apa ya kira-kira? Ya, sepiro gedene sengsara yang tinompo amung dadi cuba. Sebesar-besarnya cobaan kalau tinompo lapang dada itu cuman jadi apa ya? Cuman jadi halah mek ngene terae wis gak apa-apa iso tak lakoni. Seperti itu. Analoginya seperti itu. Sobat Ya sambat. Allah. Oke. Baik. Sepertinya kita harus menyudahi dulu sesi kita bincang-bincang masalah santet ini. Saya Dara dari Gubuk Klinik. Mohon undur diri. Terima kasih. Jangan lupa Terima like, kasih. subscribe, komen Like, subscribe. Komen. di channel kita. Like, subscribe, and comment. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Gubuk Klinik. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.